Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Diana Susanti dengan NIM A11 2020 12901 dari kelas Asbes 4310. Saya akan menjelaskan sedikit tentang linked list untuk memenuhi tugas akhir UTS struktur data. Sebelumnya di sini saya menggunakan editor Xcode. Cara kerjanya hampir sama dengan kode blok. Langsung saja, kenapa linked list itu dibuat? Karena memang awalnya dalam bahasa pemrograman itu hanya ada array. Array sangat statis, jadi tidak bisa dinamis atau fleksibel. Kalau sudah dibuat 100 elemen pun, maka tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Ya, di sini saya memiliki type def atau pendefinisian type. Type def integer info type kalau kita terjemahkan menjadi type def struct the element list address. Type def ini untuk menyimpan alamat di elemen listnya itu sendiri. Kemudian di sini ada selektor. Lalu saya mempunyai beberapa fungsi. Di sini yang pertama adalah boolean list empty. Boolean list empty itu untuk mengecek inputan listnya kosong atau tidak. Kemudian ada create list. Prosedur create list itu outputnya adalah list yang menggunakan parameter bintang. Kemudian ada alokasi. Alokasi ini untuk membuat info type. Misalnya, menghasilkan P, maka info P sama dengan X dan next P sama dengan nil. Kemudian ada dealokasi. Fungsi dari dealokasi ini untuk menghapus. Lalu ada print info saja. Print info ini adalah skema transversal. Semua info yang disimpan pada elemen ini akan di-print. Jika list kosong, maka hanya menuliskan list kosong. Lalu di sini ada insert first. Insert first itu menggunakan inisial sembarang dan P-nya sudah dialokasikan. Kemudian ada del first atau elemen list yang berkurang satu mungkin menjadi kosong. Terus elemen yang baru adalah successor elemen pertama yang lama. Kemudian ada search. Search di sini untuk mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Lalu ada boolean f-search. Boolean f-search ini untuk mencari apakah ada elemen list yang beralamatkan P. Kemudian ada search pack. Pack itu predecessor, yaitu mencari elemen sebelumnya. Search pack ini mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address pack dengan nilai pack sama dengan P dan info P sama dengan X. Kemudian di sini saya memiliki fungsi insert first. Perbedaan insert first dan insert first yaitu kalau insert first kita harus mengalokasikan, tapi kalau yang insert first kita tidak mengalokasikannya. Jadi insert first itu berdasarkan address dan insert first berdasarkan nilai. Kemudian di sini ada insert after. Lalu ada insert last, del first, del last, del p, del last, del after. Kemudian di sini ada integer nb element. NB elemen ini fungsinya untuk mengirimkan banyaknya elemen list. Kemudian ada info type max, yaitu mengirimkan nilai info P yang maksimum. Lalu ada ADR max, mengirimkan address P dengan info P yang bernilai maksimum. Kemudian di sini ada min, mengirimkan nilai info P dengan minimum. Lalu ada
admin yang mengirimkan address P dengan info P yang bernilai minimum, mendapatkan average atau mengirimkan nilai rata-rata info P. Lalu di sini ada del al, yaitu delete semua elemen list dan alamat elemen di alokasi. Lalu ada inverse list. Inverse list ini yaitu elemen terakhir menjadi elemen dan seterusnya. Kemudian ada F inverse list, yaitu mengirimkan list baru hasil inverse dari L dengan menyalin semua elemen list. Alokasinya mungkin gagal. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasikan harusnya dialokasikan. Kemudian di sini ada copy list, F copy list, TP alloc list, concat, kemudian ada pecahan list, lalu list sorting list, dan boolean isGenkan. Kemudian kita masuk ke main CPP. Di main CPP ini saya memiliki beberapa list, yaitu list L, list L1, L2, L3, dan L4. Kemudian di sini ada address P. Lanjut ada integer I, integer X, integer C, dan integer S. Integer ini merupakan variabel tambahan. Kemudian ada create list. Lalu kita lihat codingnya. Sini create list menggunakan first L sama dengan nil. Kemudian ada list empty. List empty ini menggunakan boolean list empty list L yang akan mereturn first L sama dengan nil. Lalu apakah list empty itu dapat digunakan untuk L1? Sini untuk L1 bisa juga, karena L di sini adalah parameter. L1 di sini akan diterima sebagai L, artinya sama saja. Kemudian ada print info. Kita lihat kodenya print info. Di sini ada printf yang akan mencetak elemennya. Kita jalankan saja. Di sini ada list kosongnya ya ini. Print info mencetak ini. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Untuk yang pertama, lihat list. Lihat list ini untuk mencetak L1 sampai dengan L4. Kita lihat. Mencetak L1 sampai L4. Kemudian kita pilih nomor 2, yaitu insert first. Insert first ini akan mencetak L1. L1. Kemudian ada insert first. Insert first di sini akan mencetak L2. Ini mencetak L2 ya. Dan L1-nya dan L-nya menjadi 1 2 3 6 5 4. Kemudian ada insert last. Insert last ini akan mencetak L3. Kemudian di sini kita menginputkan delete last. Kita input satu elemen saja. Nah, di sini kan tadi L-nya 1 2 3 6 5 4 menjadi 1 2 3 6 5. 4-nya menghilang karena kita sudah delete.
plus. Kemudian kita insert flash. Insert flash di sini akan mencetak L4. Kemudian ada concat. Concat ini penggabungan dari beberapa list. Concat penggabungan dari beberapa list, yaitu penggabungan dari L4 dan penggabungan dari ini L3. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di sini ada delete first. Delete first ini akan menghapus elemen yang pertama ini, 7. Kemudian ada delete last yang akan menghapus angka 12 ini. Lalu di sini ada nomor 11 itu mencari elemen. Kita coba. Elemen yang dicari 1 ya. Elemen tidak ditemukan. Oh, 10. Elemen yang dicari berada di alamat ini. Begitu. Kemudian kita pilih nomor 0 untuk keluar. Keluar dari kode. Sekian presentasi dari saya. Bila memang ada salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.